Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartiwi Ananta. Saya selaku moderator dari kelompok 1, yang mana kelompok 1 terdiri dari Remo Pualembang, Andi Amar Al-Farok, Muhammad Taufik M. Materi yang akan kami bahas yaitu bentuk pendidikan kejuruan di negara USA atau Amerika Serikat. Pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian pendidikan kejuruan, yang kedua, tujuan pendidikan kejuruan, yang ketiga, karakteristik pendidikan kejuruan, yang keempat, bentuk pendidikan kejuruan di negara USA atau Amerika Serikat. Yang pertama, pengertian pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah suatu bentuk pengembangan bakat, pendidikan dasar keterampilan, dan kebiasaan-kebiasaan yang mengarah pada dunia kerja yang dipandang sebagai latihan keterampilan. Tujuan pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan bertujuan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, sekolah menengah kejuruan atau SMK, untuk menghasilkan tenaga kerja terampil yang memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan persyaratan dunia kerja, serta mampu mengembangkan potensi diri dalam mengadopsi dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu. Pendidikan kejuruan juga bertujuan untuk membekali peserta didik dengan kompetensi keahlian melalui sertifikasi yang bertaraf nasional maupun internasional, menyiapkan tamatan yang siap bekerja dan berwirausaha dengan daya kompetitif dan memiliki keunggulan. Yang ketiga, karakteristik pendidikan kejuruan. Karakteristik pendidikan kejuruan terdiri dari yang pertama, orientasi. Kurikulum pendidikan kejuruan telah berorientasi pada proses dan hasil atau lulusan. Finch dan Grant Kilton mengemukakan bahwa kurikulum pendidikan kejuruan berorientasi terhadap proses atau pengalaman dan aktivitas dalam lingkungan sekolah dan hasil atau pengaruh pengalaman dan aktivitas tersebut pada peserta didik. Yang kedua, dasar kebenaran. Pengembangan program pendidikan kejuruan perlu adanya alasan atau justifikasi yang jelas. Justifikasi untuk program pendidikan kejuruan adalah adanya kebutuhan nyata tenaga kerja di lapangan kerja atau di dunia usaha dan industri. Dasar kebenaran atau justifikasi pendidikan kejuruan menurut Finch dan Grant Kilton mengatakan bahwa meluas hingga lingkungan sekolah dan masyarakat. Ketika kurikulum berorientasi pada peserta didik, maka dukungan bagi kurikulum tersebut berasal dari peluang kerja yang tersedia bagi para lulusan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Andi Amar Al-Farok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Amar Al-Farok. Saya ingin mempresentasikan bentuk pendidikan kejuruan di USA. Pendidikan di Amerika Serikat, pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis masalah, competence-based education and training. Dimulai dari pendidikan guru. Target dari pendidikan dan pelatihan berbasis masalah mengutamakan pendidikan guru untuk pendidikan dasar dan pendidikan teknologi dan kejuruan. Pengembangan ini berdasarkan atas praktik yang efektif dan peran guru dalam pembelajaran. Tujuan utama pendidikan guru berdasarkan persyaratan dan standar guru yang efektif. Di dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis masalah guru, terdapat dua model pendidikan guru dan teknologi dan kejuruan. Pertama, dengan merekrut orang-orang yang telah mendapat pelatihan kejuruan dan pengalaman industri untuk disiapkan sebagai guru-guru pendidikan teknologi dan kejuruan. Kedua, adalah orang-orang yang berkeinginan untuk menjadi guru berpendidikan teknologi dan kejuruan tetapi belum memiliki pengalaman di industri. Inti dari model pendidikan guru teknologi dan kejuruan adalah menyiapkan calon guru yang telah memiliki pengalaman kerja di industri, serta orang-orang yang berminat menjadi guru tetapi belum memiliki pengalaman kerja industri. Sedangkan model kedua merupakan pengembangan khas dari sistem pendidikan kejuruan di Amerika Serikat itu sendiri. Perkembangan pendidikan dan pelatihan berbasis masalah di Amerika Serikat juga tidak luput dari 3 orang pakar pendidikan Amerika Serikat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Remo Pualembang. Perkenalkan, nama saya Remo Pualembang.
dan juga akan menjelaskan tentang materi bentuk pendidikan kejuruan di USA. Menurut Glaser dalam Reaktua Mojo 2010-115 mengatakan dalam mengembangkan pendidikan berbasis masalah harus dilandasi suatu pemikiran dalam konteks falsafah dan psikologi industri yang menekankan pentingnya asas efisiensi tanpa mengabaikan hak asasi manusia. Landasan pendidikan yang dikemukakan oleh para pakar pendidikan di Amerika Serikat harus didukung oleh 5 konsep. Harris dalam Reaktua Mojo 2010 mengatakan perancangan pendidikan dan pelatihan berbasis masalah harus didukung oleh 5 konsep. 5 konsep yang harus dimaksudkan yaitu 1. Belajar tuntas adalah tolak ukur yang digunakan kepada siswa untuk melihat seberapa besar pencapaian tingkat pengetahuan dan keterampilan yang ditentukan sebagai syarat untuk memasuki sebuah pekerjaan. Konsep belajar tuntas menekankan pada seberapa besar pencapaian masalah siswa dalam batas waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, ujian berdasarkan acuan patokan adalah membandingkan hasil yang dicapai siswa dengan prestasi rata-rata kelas. Akan tetapi yang menjadi pokok penilaian adalah standar kinerja untuk tugas-tugas tertentu. Yang ketiga, uji masalah minimum. Penilaian yang dilakukan pada uji masalah minimum hampir sama dengan berdasarkan acuan patokan. Perbedaannya, uji masalah minimum yang dinilai adalah standar kerja minimum yang digunakan untuk memasuki lapangan pekerjaan. Penilaiannya berdasarkan suasana kerja yang sebenarnya dan masalah yang ditentukan berdasarkan analisis pekerjaan. Yang keempat, masalah dalam pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk menentukan profil pekerjaan dalam rangka menyusun peta struktur masalah yang komprehensif dan logis sesuai dengan peran tenaga kerja dalam pekerjaan tertentu. Yang kelima, belajar terprogram merupakan sistem belajar yang konsepnya dikemukakan oleh Skinner. Konsep Skinner ini didasari oleh teori psikologi perilaku di dalam proses belajar. Di dalam belajar terprogram, terjadi umpan balik langsung yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada siswa agar menjadi lebih yakin lagi bahwa siswa telah belajar menuntut jalur yang benar. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Muhammad Taufik M. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik M dari kelompok 1. Bentuk pendidikan kejuruan di USA. Pendidikan kejuruan di Amerika berbeda-beda di setiap negara bagian. Sekolah kejuruan adalah sekolah pasca sekolah menengah. Siswa biasanya mendaftar setelah lulus sekolah menengah atas atau memperoleh GED yang mengajarkan keterampilan yang diperlukan untuk membantu siswa memperoleh pekerjaan di industri tertentu. Mayoritas pendidikan karir pasca sekolah menengah disediakan oleh lembaga karir milik swasta. Sekitar 30% dari seluruh kredensial dalam pengajaran disediakan oleh community college 2 tahun, yang juga menawarkan program studi yang dapat ditransfer ke universitas 4 tahun. Program lain ditawarkan melalui pengajar militer atau pusat pendidikan orang dewasa yang diperoleh pemerintah. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Sistem pendidikan di Amerika Serikat menekankan pada pembelajaran praktis yang menggabungkan pelajaran dan aktivitas kehidupan nyata. Program seperti Inspired Science dirancang sekolah untuk melibatkan semua siswa melalui kunjungan virtual, podcast, teks, dan interaktif. Baik, itulah materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.